Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Angga Nugraha, mahasiswa Teknik Sipil Widyatama jurusan Teknik Sipil. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan atau memaparkan tugas besar mata kuliah Technopreneurship dengan topik model bisnis platform marketplace untuk jasa tukang dan kontraktor kecil yang dikaji dari sudut pandang teknik sipil dan kewirausahaan berbasis teknologi. Saya akan mulai presentasi dan pemaparannya. Nah, sebelumnya ini adalah pendahuluan atau hal yang melatar belakangi eh, model bisnis yang saya paparkan, yaitu bisnis platform marketplace yang dikhususkan untuk tukang ataupun kontraktor kecil, yaitu ada latar belakangnya adalah satu, sektor konstruksi merupakan salah satu pilar utama pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional. Nah, kedua, kebutuhan jasa konstruksi skala kecil hingga menengah atau renovasi rumah, bangunan UMKM, ruko yang terus meningkat. Ketiga, sebagian besar pekerjaan konstruksi di skala kecil masih dikerjakan secara tradisional dan informal. Jadi, sektor konstruksi skala kecil di Indonesia tuh itu masih didominasi oleh sistem informal. Nah, mulai dari pencarian tukang, penentuan harga, hingga sistem pembayarannya. Nah, kondisi ini itu sering menimbulkan ketidakpastian kualitas, biaya, dan waktu pengerjaan, baik bagi konsumen maupun tukang itu sendiri. Selanjutnya, dari latar belakang yang udah ada, kita lanjut ke kondisi industri skala kecil. Nah, kondisi industri skala kecil ini apa? Kesatu, kebanyakan tidak adanya sistem standar untuk proyek kecil. Nah, yang kedua, pelaksanaan pekerjaan masih mengandalkan tukang lepas. Nah, maksudnya apa? Industri konstruksi skala kecil sangat berbeda dengan proyek besar yang sudah memiliki sistem manajemen yang jelas. Nah, pada proyek skala kecil, milik bangunan biasanya langsung berhubungan dengan tukang tanpa kontrak dan standar yang baku. Dan itu sering terjadi tuh ketika berhubungan dengan tukang tanpa kontrak dan standar yang baku. Nah, hal itu juga membuat proses pekerjaan yang sangat bergantung pada pengalaman individu, bukan sistem. Nah, itu adalah kondisi industri saat ini skala kecilnya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke permasalahan-permasalahan umum yang ada di lapangan saat ini. Untuk masalah yang ada di lapangan, banyak, ada 5 yang saya poinkan, yaitu satu, sulit menemukan tukang yang kompeten dan dapat dipercaya. Dua, tidak adanya transparansi harga dan RAB. Ketiga, kualitas pekerjaan sering tidak sesuai harapan. Keempat, waktu pelaksanaan proyek sering melebihi rencana. Yang kelima dan yang terakhir itu potensi konflik antara konsumen dan tukang, dan itu pun sering terjadi. Gitu. Nah, nah, itu adalah permasalahan-permasalahan umum yang ada di lapangan. Nah, beberapa permasalahan utama yang sering terjadi adalah sulitnya menemukan tukang. Itu tadi yang saya jelaskan, tidak adanya standar kualitas pekerjaan, serta sistemnya rawan gitu. Lanjut ke masalah dari sisi konsumennya ya. Kalau tadi kan permasalahan di lapangannya. Nah, sekarang masalah dari sisi konsumen, kita sebagai pengguna. Itu adalah satu, tidak memiliki informasi mengenai kualitas dan pengalaman tukang gitu. Jadi ketika konsumen ingin mencari tukang yang kompeten, dia nggak tahu harus kemana. Kalau syukur-syukur punya kenalan, tapi kalau tidak kan was-was, kita nggak punya kenalan apapun. Jadi satu, tidak memiliki informasi mengenai kualitas dan pengalaman tukang. Nah, yang kedua, sulit memperkirakan biaya dan durasi pekerjaan. Yang ketiga, tidak adanya kontrak kerja yang mengikat. Keempat, nah, ini nih yang paling riskan, risiko penipuan atau hasil pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi.
gitu. Lanjut. Nah, ini adalah masalah dari sisi tukang dan kontraktor kecil. Nah, yang tadi disebutkan itu kan tadi pertama masalah di lapangan, kedua itu masalah di konsumen, sekarang masalah dari sisi tukang dan kontraktor kecil. Nah, bisa dilihat bahwa satu, sulit mendapatkan proyek secara berkelanjutan. Kedua, bergantung pada relasi pribadi atau calon proyek. Yang ketiga, pendapatan tidak stabil dan tidak terencana. Keempat, kurangnya pengakuan profesional atas keahlian yang dimiliki. Gitu. Nah, jadi dari ketiga masalah yang tadi saya rumuskan, nah, di sini saya kesimpulan identifikasi masalah. Nah, kesimpulannya apa? Dari berbagai permasalahan disimpulkan bahwa baik konsumen maupun tukang sebenarnya itu sama-sama dirugikan oleh sistem yang ada saat ini. Oleh karena itu, diperlukan suatu inovasi yang mampu menjembatani kedua pihak. Kesatu, kesenjangan pasar. Nah, terjadi itu kesenjangan antara kebutuhan pasar dan sistem penyedia jasa. Nah, terus konsumen dan tukang sama-sama berada pada posisi tidak ideal. Maksudnya apa? Konsumen ingin mencari apa kontraktor kecil atau tukang yang kompeten, tapi tidak tahu kemana. Nah, begitupun dengan tukang atau yang punya yang atau memiliki kontraktor skala kecil itu untuk mencari konsumen itu bingung kemana gitu. Kedua, sistem tidak relevan lagi. Nah, terkait dengan masalah tadi sebenarnya sistem sudah tidak relevan lagi lah, bukan tidak relevan lagi, maksudnya sangat kuno untuk digunakan. Nah, sistem konvensional tidak lagi efektif untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan saat ini yang tadi ada di masalah. Nah, solusinya apa? Diperlukan nih solusi berbasis teknologi yang terintegrasi. Nah, ini adalah ide bisnis yang ditawarkan. Nah, berdasarkan permasalahan dan peluang tersebut, muncullah ide bisnis berupa platform marketplace yang secara fokus berfokus pada jasa konstruksi skala kecil dengan memanfaatkan teknologi digital. Nih, ada poin-poinnya di sini mode bisnis, yaitu platform marketplace jasa tukang dan kontraktor kecil. Berbasis apa? Berbasis aplikasi mobile dan website. Itu mempertemukan konsumen dengan penyedia jasa konstruksi. Terus mengedepankan transparansi, profesionalisme, dan efisiensi. Tuh, ini adalah ide bisnis yang ditawarkan. Nah, konsep dasar dari platformnya itu apa? Ini adalah konsepnya. Kesatu, konsumen dapat mencari dan memilih tukang sesuai kebutuhannya. Gitu. Jadi, konsumen dapat mencari tukang sesuai kebutuhan. Jadi, tinggal cari mau tukangnya seperti apa, mau konsultan seperti apa, kontraktor seperti apa, lewat aplikasi. Gak usah bingung-bingung kemana. Kedua, tukang memiliki profesional dan portofolio pekerjaan. Nah, dengan cara tukang memiliki profil profesional dan portofolio pekerjaan, itu sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak, yaitu konsumen dapat eh, apa profesional pekerjaan, sedangkan tukang dapat konsumen. Nah, gitu. Nah, dari situ sistem rating dan ulasan sebagai kontrol kualitas. Nah, dari situ kita bisa mengadakan sistem rating untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, tidak lupa juga yang terakhir yaitu adalah kontrak digital untuk meningkatkan kejelasan dan keamanan. Nah, ini sangat diperlukan untuk mencapai mencapai kesepakatan akhir. Lanjut, fitur apa aja yang ada di platform? Satu, pencarian tukang dan kontraktor, itu yang menjadi utama. Kedua adalah profil penyedia jasa, termasuk pengalaman, keahlian, portofolio. Ketiga,
estimasi biaya pekerjaan di awal. Keempat, sistem pembayaran escrow system. Yang terakhir adalah layanan bantuan atau pengaduan pengguna. Itu fitur utama pada platform ini. Tuh. Nah, sekarang lanjut ke customer segmen atau target pengguna. Target pengguna platform ini adalah dari sisi konsumen tersendiri ya. Itu ada di konsumen pemilik rumah, pelaku UMKM, pemilik bangunan skala kecil. Nah, serta untuk pelanggan utamanya yang kedua adalah penyedia jasa itu sendiri, yaitu tukang dan kontraktor kecil. Nah, kesimpulannya apa? Nah, platform ini memiliki dua kelompok pelanggan utama, yaitu konsumen yang membutuhkan jasa konstruksi dan penyedia jasa sebagai mitra. Nah, keduanya itu saling bergantung dan menjadi inti dari model marketplace ini, gitu. Lanjut adalah value proposition atau keuntungan dari kedua belah pihak. Nah, nilai platform itu sendiri. Nah, nilai utama dari platform ini itu adalah kemudahan akses yang satu. Terus transparansi harga, terus perlindungan pembayaran, dan penerapan standar pekerjaan berbasis teknik sipil. Gitu. Tapi bagi konsumen itu sendiri adalah keuntungannya adalah akses mudah ke tukang yang terpercaya. Itu. Lanjut transparansi biaya dan waktu pengerjaan. Lanjut lagi keamanan transaksi dan kepastian kerja. Itu adalah keuntungan bagi konsumen ya. Dan yang selanjutnya adalah bagi tukang dan kontraktor kecil. Nah, bagi tukang dan kontraktor kecil itu menguntungkan. Menguntungkannya apa? Nah, akses proyek itu bisa jauh lebih luas. Nah, media promosi dan portofolio lebih profesional dan pendapatannya yang lebih stabil itu yang diharapkan bagi tukang dan kontraktor kecil. Nah, ini adalah value proposition atau keuntungan kedua belah pihak atau nilai utama dari platform ini bagi konsumen dan bagi tukang dan kontraktor kecil gitu. Selanjutnya adalah customer relationship. Nah, pada customer relationship ini adalah satu sistem rating dan ulasan pengguna. Ini harus ada. Kedua, layanan customer service. Ketiga, fitur pelaporan dan penyelesaian keluhan. Serta yang terakhir dan yang keempat adalah edukasi pengguna melalui konten digital. Eh, Hubungan dengan pelanggan tidak hanya dibangun melalui transaksi, tetapi juga melalui kepercayaan. Nah, oleh karena itu, sistem ulasan dan layanan pelanggan menjadi aspek penting dalam platform ini. Nah, ini adalah revenue stream atau aliran pendapatan yang sangat diharapkan bagi saya yang menjalankan model bisnis platform marketplace untuk tukang hingga kontraktor kecil. Nah, ini adalah aliran pendapatannya gitu. Nah, pendapatan platform ini berasal dari komisi transaksi,
Jadi maksudnya komisi transaksi itu platform mengambil komisi dari setiap proyek yang berhasil diselesaikan. Tuh. Kedua, akun tukang premium itu bisa jadi dengan adanya akun tukang premium itu dapat meningkatkan tukang-tukang menjadi gampang dicari atau gampang mendapatkan konsumen. Nah, platform itu mengambil komisi dari setiap proyek yang berhasil diselesaikan oleh tukang atau dari langganan tersebut, langganan tukang premium itu. Yang ketiga, nah, iklan dan kerjasama produk material. Maksudnya apa? Jadi sekalian sekalian aja promosi produk material bangunan dalam platform itu. Jadi gak usah susah bingung tuh kita nyari material material dengan yang kerjasama dengan kita banyak. Nah, yang terpercaya banyak, tinggal kalian pilih aja gitu. Keempat adalah fee layanan estimasi dan konsultasi teknis. Itu maksudnya apa? Mungkin jasa perhitungan RAB sederhana dan konsultasi awal pekerjaan mungkin gitu. Nah, nah itu adalah revenue stream atau aliran pendapatan yang ingin didapat oleh si pemilik atau eh, pembuat model bisnis ini. Nah, ini adalah key research dan key activities. Nah, sumber daya utama itu tidak hanya berupa teknologi, tetapi juga sumber daya manusianya. Nah, khususnya tenaga teknik sipil yang memastikan kualitas pekerjaan. Nah, aktivitas utama platform difokuskan pada menjaga kualitas layanan dan kepercayaan pengguna yang merupakan faktor kunci dalam bisnis marketplace jasa. Nah, ini ada key research. Key research ini adalah satu platform teknologi atau aplikasi dan server, database tukang dan kontraktor kecil. Nah, tim pengembang dan operasional, serta tim teknik sipil untuk verifikasi dan standar mutu, serta brand dan kepercayaan pengguna. Gitu. Sedangkan ke activities atau aktivitas utama itu meliputi verifikasi data dan kurasi penyedia jasa, pengembangan dan pemeliharaan platform, monitoring pelaksanaan pekerjaan, mediasi dan penyelesaian sengketa, serta edukasi dan pelatihan mitra tukang. Nah, sekarang itu menjelaskan tentang kayak partnership gitu. Nah, kayak partnership itu apa? Nah, kemitraan ini menjadi elemen penting agar platform dapat berjalan efektif. Misalnya, kerjasama dengan toko material bangunan dapat memberikan keuntungan berupa diskon material bagi pengguna sekaligus memperluas jangkauan pasar platform gitu nih. Saya sebutin satu-satu. Nih, satu toko dan supplier material bangunan. Nah, manfaatnya bagi platform itu sendiri apa? Nah, paket pekerjaan plus material bisa dipaketkan. Potensi diskon untuk pengguna. eh Ketika pendapatan tambahan dari iklan atau kerjasama itu yang didapatkan atau manfaat dari platform, dari toko dan supplier material bangunan. Yang kedua, asosiasi tukang dan kontraktor kecil. Nah, manfaat bagi platform itu apa? Nah, kualitas mitra lebih terjaga, mengurangi risiko penipuan, meningkatkan kepercayaan konsumen. Itu adalah manfaat platform dari asosiasi tukang dan kontraktor kecil. Eh,
Yang ketiga, penyedia layanan pembayaran digital atau finansial teknologi atau yang disingkat itu fintech. Nah, manfaat bagi platformnya apa? Nah, mengurangi konflik pembayaran tuh. Yang kedua, meningkatkan rasa aman konsumen. Ketiga, transparansi transaksi. Nah, itu adalah manfaat bagi platform dari penyedia layanan pembayaran digital atau fintech. Yang keempat dan yang terakhir adalah penyedia layanan, teknologi, cloud, dan server. Nah, manfaat bagi platformnya adalah aplikasi lebih stabil, minim downtime, dan efisiensi biaya operasional. Nah, kalau ditanyakan kenapa harus banyak partner, karena model marketplace jasa konstruksi memiliki kompleksitas tinggi, sehingga keberlanjutan bisnis itu sangat bergantung pada kolaborasi bukan hanya teknologi saja. Gitu. Nah, berikut adalah cost structure-nya. Cost structure itu adalah struktur biaya atau gambaran singkat tentang biaya-biaya. Nah, struktur biaya ini meliputi satu, biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Kedua, biaya server dan infrastruktur teknologi. Ketiga itu biaya pemasaran dan promosi platform. Yang keempat adalah biaya operasional dan SDA atau sumber daya manusia. Nah, yang kelima, biaya verifikasi serta pengawasan mutu pekerjaan. Nah, itu adalah cost structure tuh, adalah gambaran singkat tentang biaya-biaya yang perlu dilewati oleh pemilik aplikasi atau platform ini. Lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke segmen atau target pasar. Di sini target pasarnya ada 4 ya. Nah, setelah kita analisis, target pasar yang kita fokuskan itu ada 4. Satu, pemilik rumah. Nah, pemilik rumah ini, pemilik rumah yang mau melakukan renovasi skala kecil, menengah, hingga besar. Nah, itu adalah target pasar nomor satu. Yang kedua, UMKM, pelaku UMKM dengan bangunan skala kecil. Yang ketiga adalah pelaku usaha atau jasa konstruksi, nah atau developer atau kontraktor. Nah, keempat adalah target pasar kita. Yang terakhir adalah masyarakat. Nah, masyarakat perkotaan dan pinggiran kota. Nah, itu target pasar kita. Dari kota hingga daerah hingga pedalaman itu yang kita ingin atau tersebar luas ke seluruh Indonesia. Mungkin akan sangat terbantu dengan media platform seperti ini. Ya, dari segmen dan target pasar bisa kita lanjut. Nah, ini adalah analisis kompetitor atau eh, saingan saingan kita dalam menjalankan bisnis model yang tadi platform media atau platform aplikasi untuk jasa tukang dan kontraktor kecil. Untuk analisis kompetitornya, nah meskipun sudah ada kompetitor, sebagian besar itu belum secara khusus berfokus pada jasa konstruksi. Hal ini menjadi peluang diferensiasi bagi platform yang ditawarkan. Nah, keunggulan platformnya itu fokus pada jasa konstruksi, standar mutu dan verifikasi, serta sistem kontak dan pembayaran aman. Gitu. Jadi dengan kompetitor-kompetitor yang ada, kompetitor itu kebanyakan hanya khusus berfokus pada eh, jasa konstruksi saja.
Jadi ini menjadi peluang bagi platform yang ditawarkan gitu. Nah, berikut adalah analisis strategi SWOT. Nah, SWOT itu apa? SW itu adalah S itu strength atau kekuatan dari si bisnis model itu. Kedua, weakness atau kelemahan. Ketiga, opportunity atau peluang dari bisnis modelnya. Yang keempat, ada threat atau ancaman dari platform yang kami ajukan atau di tugas besar ini. Nah, kita hubungkan hasil analisis ke tindakan nyata. Nah, satu nih, strength. Strength yang kita miliki atau kekuatan yang kita miliki itu spesifik pada sektor konstruksi. Kedua, terintegrasi dengan keilmuan teknik sipil. Nah, yang kedua, weakness atau kelemahannya. Nah, kelemahan dari bisnis model ini adalah membutuhkan edukasi pasar. Sangat awal-awal sangat diperlukan edukasi pasar. Nah, yang kedua itu adalah ketergantungan pada adopsi teknologi. Itu adalah kelemahan-kelemahan dari bisnis model ini. Nah, peluangnya atau opportunity-nya, nah, pasar konstruksi yang sangat kecil, yang skala kecil, sangat besar tuh peluangnya. Nah, yang keduanya adalah tren digitalisasi jasa tukang atau jasa konsultan kontraktor kecil. Nah, serta ancamannya, ancaman yang dimiliki dari bisnis model ini itu resistensi dari sistem tradisional atau sistem yang sudah ada tuh. Jadi takutnya orang-orang resisten terhadap atau kebal dari sistem tradisional gitu. Nah, yang kedua, persaingan platform serupa di masa depan. Nah, ini ada ancaman bagi bisnis model ini. Nah, ditakutkan atau ditakutkan adalah ketika platformnya sudah jalan, persaingan di masa depan itu menjadi sedikit ancaman buat bisnis model ini. Nah, ini adalah SWOT insight atau insight untuk strength, weakness, opportunity, dan threat atau ancaman. Nah, analisis SWOT ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan, peluang pasar yang besar, dan diferensiasi berbasis keilmuan teknik sipil menjadi kekuatan untuk model bisnis ini. Itu ini sangat bisa dilihat bahwa strength dan opportunities memiliki daya daya peluang dan kekuatan yang besar, tetapi dengan ancaman yang minim serta kelemahan yang minim. Berarti kesimpulannya bahwa bisnis model platform apa platform marketplace untuk jasa tukang dan kontraktor kecil ini sangat minim resiko, sangat menguntungkan gitu. Nah, ini adalah peran teknik sipil dalam platform. Nah, perannya seperti apa? Kesatu, penyusunan estimasi biaya pekerjaan atau RAB sederhana, rencana anggaran biaya sederhana. Itu adalah yang ke satu. Yang kedua adalah penentuan standar mutu pekerjaan konstruksi. Yang ketiga adalah penilaian metode kerja yang digunakan tukang. Yang keempat adalah pengawasan kualitas hasil pekerjaan. Yang kelima adalah konsultasi teknis awal bagi konsumen. Nah, itu adalah peran teknik sipil dalam platform ini. Dari RAB,
dari penentuan standar, dari metode kerja, pengawasan, konsultasi teknis. Nah, peran teknik sipil ini menjadi pembeda utama platform ini dibanding marketplace jasa lainnya. Keilmuan teknik sipil digunakan untuk menjamin kualitas pekerjaan, bukan hanya mempertemukan penjual dan pembeli jasa. Nah, ini adalah peran teknik sipil dalam platform. Sangat luas ya teknik sipil itu, dan sangat terpakai untuk platform itu. Sehingga dapat meningkatkan peluang atau menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi teknik sipil. Nah, ini adalah manfaatnya bagi platform dunia teknik sipil. Itu yang ke satu adalah profesionalisasi sektor konstruksi skala kecil. Yang kedua, standarisasi mutu pekerjaan bangunan. Yang ketiga, peningkatan keselamatan kerja. Yang keempat adalah pemanfaatan ilmu teknik sipil di luar proyek besar. Kelima, pembukaan lapangan kerja baru berbasis kalian. Nah, itu manfaat platform. Tadi disebutkan intinya dapat membuka lapangan kerja baru berbasis kalian. Gitu. Nah, selama ini penerapan standar teknik sipil itu lebih dominan di proyek besar. Nah, sehingga platform ini itu membuka peluang penerapan standar tersebut di proyek skala kecil yang jumlahnya jauh lebih banyak. Nah, itu adalah manfaat platform bagi dunia teknik sipil atau yang orang-orang lulusan teknik sipil. Membuka peluang lah intinya untuk menciptakan lapangan kerja baru. Nah, berikut ini adalah nilai teknopreneurship-nya. Tekno itu kan teknologi, preneurship itu eh, kalau entrepreneurship itu adalah menciptakan atau mengembangkan, menjalankan usaha dengan berbagai inovasi. Nah, ini adalah poin-poinnya. Satu, integrasi keilmuan teknik sipil dengan teknologi digital. Itu adalah nomor satu untuk nilai teknopreneurship. Yang kedua adalah peran engineer itu bisa sebagai inovator dan entrepreneur. Gitu. Yang ketiga adalah penciptaan solusi berbasis masalah nyata di lapangan. Hmm. Nah, yang terakhir, nah ini adalah dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat bakal naik pesat karena adanya platform ini sebagai media gitu. Nah, melalui model bisnis ini diharapkan lulusan teknik sipil itu tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai pencipta solusi dan peluang usaha. Nah, itu adalah nilai-nilai teknopreneurship di tugas besar atau model bisnis media platform untuk jasa tukang dan kontraktor kecil. Nah, berikut adalah potensi pengembangan platform. Nah, dari potensi pengembangan platform ini, ketika platform sudah jadi, bisa tuh platformnya dikembangkan agar bisa lebih maju bisnis ini. Yang ke satu, diharapkan ada programnya sertifikasi. Nah, platform dapat mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi dasar tukang dan kontraktor kecil baik secara daring maupun luring. Nah, itu adalah potensi nomor satu. Yang kedua itu fitur monitoring berbasis foto atau laporan.
Nah, tukang dan kontraktor diharapkan dapat mengunggah foto progres pekerjaan dan laporan singkat secara berkala melalui platform, sehingga konsumen itu eh, percayalah dengan apa yang dikerjakan kontraktor atau tukang. Nah, yang terakhir itu kita mengharapkan adanya ekspansi layanan. Nah, ekspansi layanan itu diharapkan ketika setelah platform itu stabil di satu wilayah, layanan itu dapat diperluas ke kota, ke provinsi, ke kabupaten, ke pelosok-pelosok. Itu sangat eh, sangat diharapkan. Jadi potensi pengembangan ini itu menunjukkan bahwa platform tidak hanya dirancang untuk kebutuhan jangka pendek, tetapi platform juga memiliki visi jangka panjang yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perkembangan industri konstruksi. Gitu. Nah, selanjutnya ini adalah tadi sebelumnya kan kita membahas sistem pembayaran. eh Selanjutnya kita akan membahas tantangan implementasinya. Nah, dalam tahap implementasi terdapat beberapa tantangan utama, terutama adaptasi tukang terhadap penggunaan teknologi digital dan membangun kepercayaan pengguna pada platform baru. Selain itu, pengendalian kualitas pekerjaan di lapangan juga menjadi tantangan karena bergantung pada sumber daya manusia. Nah, ini nih saya membuat beberapa poin untuk tantangan dalam beberapa penerapan model bisnis. Yang ke satu, adaptasi tukang terhadap teknologi digital. Kedua, membangun kepercayaan pengguna awal. Nah, itu yang paling susah. Ketiga, pengendalian kualitas pekerjaan di lapangan. Dan yang keempat adalah kompleksitas operasional di awal, tahap awal. Nah, selanjutnya ada diversifikasi sebagai strategi bisnis. Nah, untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan memitigasi risiko, platform ini menerapkan strategi diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Diversifikasi itu dilakukan tidak hanya pada sumber pendapatan, nah, tetapi juga pada jenis layanan, segmen pasar, serta mitra kerjasama agar bisnis tidak bergantung pada satu aspek saja. Nah, ini beberapa poin diversifikasi untuk keberlanjutan usaha. Satu, yang diversifikasi sumber pendapatan. Kedua, diversifikasi jenis layanan konstruksi. Ketiga, diversifikasi segmen pasar. Yang ketiga ada eh yang keempat adalah diversifikasi mitra strategis. Yaitu adalah diversifikasi sebagai strategi bisnis di model bisnis platform marketplace untuk jasa tukang dan kontraktor kecil. Nah, kita lanjut ke risiko dan tantangannya. Nah, risiko dan tantangannya adalah resisten yang ke satu nih, yang poin pertama nih. Resistensi tukang terhadap sistem digital. Sebagian tukang itu dan kontraktor-kontraktor kecil yang ada, nah itu tuh belum terbiasa menggunakan aplikasi atau sistem digital karena ke satu faktor usia, kedua pendidikan, dan kebiasaan kerja tradisional. Itu.
Jadi itu ada, jadi itu adalah masalah bagi kami atau risiko tantangan, yaitu resistensi tukang terhadap sistem. Faktornya sudah jelas usia, pendidikan, dan kebiasaan kerja tradisional. Nah, yang kedua adalah tingkat kepercayaan awal pengguna. Nah, di sini kan sebagai platform baru, konsumen mungkin ragu terhadap kualitas, keamanan, pembayaran, dan keberhasilan penjelasan. Nah, kalau misalkan ditanya risiko mana yang paling berat, sebenarnya dua-duanya itu berat. Cuma yang paling berat adalah resistensi terhadap perubahan dan kepercayaan awal pengguna. Karena keduanya berkaitan langsung dengan perilaku manusia, bukan hanya sistem. Nah, itu adalah risiko tantangan dari model bisnis platform marketplace untuk tukang atau kontraktor kecil. Nah, itu adalah berbagai risiko dan tantangannya. Begitu. Di sinyalnya, di jalannya, di jalannya. Salah itu. Mati dulu coba. Dadah. Dadah. Nanti kita bikin paspor ya. Nah, ini adalah strategi mitigasi risiko. Nah, risiko tersebut dimitigasi melalui satu, edukasi. Nah, edukasi ini tuh luas. Ke satu adalah ada pelatihan penggunaan aplikasi, antar muka aplikasi dibuat sederhana, pendampingan awal oleh tim lapangan. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah mengurangi resistensi tukang serta meningkatkan adopsi platform. Nah, selanjutnya untuk strategi mitigasi risiko nomor dua adalah sistem itu sistem verifikasi. Nah, sistem verifikasi itu apa aja? Yaitu adalah verifikasi identitas dan pengalaman tukang. Sistem rating dari konsumen. Evaluasi berkala oleh tim internal. Nah, itu tiga poin itu adalah sistem verifikasi. Dan tujuannya untuk apa sih sistem verifikasi ini? Eh, tujuannya adalah menjaga kualitas layanan, membangun kepercayaan, pengguna baru. Nah, yang ketiga untuk mitigasi risiko, yaitu melalui pembayaran. Nah, pembayarannya apa aja? Nah, dana ditahan sampai pekerjaan selesai. Yang kedua adalah pelepasan dana berdasarkan progres. Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu melindungi konsumen dan tukang serta mengurangi konflik pembayaran. Nah, itu adalah strategi mitigasi risiko dari konsep model eh, penerapan market apa platform marketplace bagi tukang dan kontraktor kecil. Intinya ada edukasi, sistem verifikasi dan pembayaran. Nah, berikut adalah perbandingan konvensional versus platform. Nah, saya jelaskan untuk aspek pencarian tukang, kalau sistem konvensional itu rekomendasi informal. Kalau platform marketplace itu digital dan terverifikasi. Nah, untuk aspek transparansi harga, sistem konvensional itu kadang tidak jelas, sedangkan platform marketplace itu estimasinya terbuka. Nah, untuk aspek sistem pembayaran, yaitu untuk sistem konvensional langsung dan rawan konflik, sedangkan platform marketplace SKU dan bertahap. Untuk aspek pengawasan mutu, sistem konvensional itu minim, sedangkan platform marketplace itu berbasis standar. Nah, untuk aspek dokumentasi, itu sistem konvensional itu tidak terdokumentasi. Tetapi untuk platform marketplace, itu tercatat dalam sistem. Nah,
Slide ini itu menunjukkan perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan platform digital. Nah, platform digital menghilangkan pekerjaan lapangan, tetapi memperbaiki proses manajemen dan transparansi. Nah, itu adalah perbandingan konvensional versus platform untuk bisnis model, penerapan, eh, apa untuk bisnis platform marketplace jasa tukang dan kontraktor kecil. Nah, ini berikut adalah dampak sosial dan ekonominya. Nah, untuk dan nah, platform ini itu tidak hanya berorientasi pada bisnis saja, tapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi terutama bagi tukang yang kecil yang selama ini itu bekerja secara informal. Saya jelaskan satu-satu dampak sosial dan dampak ekonomi pada penerapan bisnis model penerap apa platform marketplace untuk jasa tukang dan kontraktor kecil, yaitu dampak sosialnya adalah satu, meningkatkan profesionalisme tukang. Kedua, memberikan kepastian kerja dan pembayaran. Ketiga, meningkatkan standar dan keselamatan mutu. Nah, untuk dampak ekonomi sendiri adalah akses pasar lebih luas. Nah, at least selanjutnya bakal meningkatkan pendapatan tukang serta mengefisiensi biaya bagi konsumen. Nah, itu adalah dampak sosial dan ekonomi untuk model bisnis platform marketplace jasa tukang kontraktor kecil. Nah, berikut ada roadmap pengembangan bisnis nih. Roadmapnya apa aja nih? Mungkin tahap satu itu ada inisiasi, tahap dua pengembangan. Nah, tahap tiga itu adalah skalabilitas. Nah, kalau untuk bisnis model marketplace satu pengembangan untuk kecil itu bisa dikembangkan bisnisnya. Untuk tahap satu ini atau inisiasi atau 1 tahun pertama bisa disebut pengembangan MVP. Terus uji coba pasar lokal. Lanjut fokus layanan dasar. Nah, itu adalah tahap satu yaitu inisiasi atau 1 tahun pertama. Nah, selanjutnya tahap dua atau pengembangan atau ada di tahun kedua. Mungkin bakal diadakannya ekspansi wilayah terbatas, penambahan mitra strategis, dan penyempurnaan fitur pembayaran dan rating. Yaitu untuk tahap 2 di pengembangan. Nah, di 3 tahun, Pak, tahap 3 skalabilitas. Nah, itu adalah integrasi fintech dan supplier material. Terus penguatan standar teknis serta ekspansi pasar lebih luas. Nah, berikut adalah keterbatasan model bisnis ya. Keterbatasan model bisnis, media platform bisnis untuk jasa tukang dan kontraktor kecil ada satu. Nah, platform ini itu sangat ketergantungan pada kualitas sumber daya manusianya. Nah, kedua, adaptasi teknologi membutuhkan waktu.
Ketiga, pengawasan lapangan tidak bisa sepenuhnya digital. Keempat, model masih perlu validasi pasar nyata. Dan maksudnya apa? Slide ini menunjukkan bahwa model bisnis ini masih memiliki keterbatasan dan membutuhkan pengujian serta pengembangan lebih lanjut. Nah, ini untuk sesi Q&A-nya atau simulasi tanya jawab ketika ada yang menanyakan tentang bisnis model ini. Kesatu itu apa keunikan model bisnis ini sih dibanding aplikasi jasa lainnya? Saya jawab, untuk keunikan utama terletak pada fokus sektor konstruksi dan penerapan standar teknik sipil, sehingga platform ini tidak hanya mempertemukan jasa, tetapi juga menjamin kualitas pekerjaan. Nah, ada pertanyaan kedua. Bagaimana jika tukang tidak mau menggunakan aplikasi? Tuh. Nah, saya menjawab, kalau platform menerapkan pendekatan bertahap melalui edukasi dan pendampingan target awal adalah tukang yang sudah terbuka terhadap teknologi kemudian berkembang secara alami. Nah, ada lagi, nah, apakah model ini realistis dijalankan oleh mahasiswa? Ya, sangat realistis sebagai model bisnis. Ini realistis secara konsep, implementasi penuh tentu membutuhkan tim dan modal, sehingga ide dan strukturnya dapat dikembangkan secara bertahap. Terus pertanyaan selanjutnya, yang pa- bagian mana yang paling berisiko sih gitu? Nah, yang paling berisiko itu kepercayaan awal pengguna dan konsistensi kualitas pekerjaan karena keduanya berkaitan langsung dengan perilaku manusia dan perlu waktu untuk dibangun. Lanjut ke Q&A selanjutnya. Nah, jika kontraktor dan tukang biasanya membutuhkan modal awal untuk membeli material, bagaimana sistem pembayaran platform ini mengatasi kebutuhan modal tersebut? Nah, jawabannya adalah platform menggunakan sistem pembayaran bertahap berbasis escrow, atau konsumen melakukan pembayaran awal dalam bentuk uang muka yang ditahan oleh sistem hingga dana tersebut dapat digunakan secara bertahap untuk pembelian material sesuai progres pekerjaan sehingga kontraktor tidak sepenuhnya menanggung modal di awal. Selanjutnya, bagaimana jika kontraktor sudah menerima dana, tapi pekerjaan tidak berjalan sesuai kesepakatan? Nah, dana tidak langsung dicairkan semuanya, tetapi dilepas secara bertahap berdasarkan progres pekerjaan yang diverifikasi melalui lapangan dokumentasi. Jika terjadi sengketa dana, dapat ditahan sementara sampai ada penyelesaian. Nah, selanjutnya adalah jika ada yang bertanya jika terjadi kesalahan teknik konstruksi yang menyebabkan kerugian, siapa yang bertanggung jawab? Tanggung jawab teknis tetap berada pada pelaksana pekerjaan.
Platform berperan sebagai fasilitator dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa serta dokumentasi pekerjaan. Terus ada yang bertanya lagi, bagaimana platform ini bersaing dengan kontraktor konvensional yang sudah punya jaringan? Jawabannya adalah platform menawarkan transparansi harga, kemudahan akses, dan perlindungan pembayaran yang belum tentu dimiliki oleh sistem konvensional. Gitu. Nah, ada lagi yang bertanya jika apa yang membuat bisnis ini bisa bertahan jangka panjang. Nah, kebutuhan jasa konstruksi bersifat berkelanjutan dan platform terus berkembang melalui diversifikasi layanan, mitra, dan sumber pendapatan. Lanjut, apakah platform ini tidak mengaktifasi tukang? Enggak lah. Justru platform justru meningkatkan posisi tawar tukang melalui transparansi harga, akses pasar yang lebih luas, serta sistem pembayaran yang lebih aman. Nah, terus apa nilai utama dari model bisnis ini? Nah, nilai utama dari platform ini adalah mengintegrasikan teknologi digital dengan ilmuwan teknik sipil untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keadilan dalam jasa konstruksi skala kecil. Nah, bagaimana platform ini memastikan tukang atau kontraktor kecil mampu menangani banyak proyek sekaligus? Nah, platform platform membatasi jumlah proyek aktif berdasarkan kapasitas dan rekam jejak tukang. Sistem penugasan disesuaikan dengan pengalaman rating dan ketersediaan waktu. Nah, itu adalah simulasi tanya jawab mengenai model bisnis platform marketplace bagi jasa tukang dan kontraktor kecil. Nah, kita masuk ke perihal kesimpulan dan rekomendasi ya. Untuk kesimpulan dan rekomendasi bagi penerapan bisnis model platform marketplace jasa tukang dan kontraktor kecil adalah satu, platform marketplace jasa tukang dan kontraktor kecil itu merupakan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses pasar pada sektor konstruksi skala kecil. Nah, kedua, integrasi teknologi dengan prinsip teknik sipil itu memungkinkan peningkatan kualitas pekerjaan, profesionalisme tenaga kerja, serta keberlanjutan model bisnis melalui mitigasi risiko dan diversifikasi. Nah, itu adalah kesimpulan, eh, yaitu solusi digital yang mengintegrasikan teknopreneurship dan teknik sipil untuk meningkatkan kualitas jasa konstruksi secara asli. Nah, poin rekomendasinya diperlukan ada pelatihan sederhana. Nah, diperlukan pelatihan dasar penggunaan platform dan standar pekerjaan agar tukang kontraktor kecil dapat beradaptasi dengan sistem digital secara bertahap. Strategi organiknya, pengembangan platform disarankan dilakukan secara bertahap melalui fokus wilayah terbatas, pemilihan mitra strategi, serta pertumbuhan pengguna secara organik. Nah, fokus pada metrik ini adalah evaluasi kinerja platform perlu difokuskan pada metrik utama seperti tingkat penyelesaian proyek, kepuasan pengguna, dan sistem konsistensi kualitas. Nah, itu adalah kesimpulan rekomendasi
penerapan bisnis model platform media marketplace untuk jasa tukang dan kontraktor kecil. Terima kasih atas kesempatan ini. Penutupnya, jadi melalui model bisnis ini, engineer tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai inovator dan pencipta solusi. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Angga Nugraha selaku mahasiswa Universitas Widitama di jurusan Teknik Sipil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.